Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah kelas 12? Masih sabar? Masih ikhlas? Mudah-mudahan kalian tetap sabar, ikhlas, dan bisa menikmati kegiatan belajar di rumah sampai pekan keempat ini. Juga mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan darinya hingga nanti kita sama-sama dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya yakin kalian yang berada di rumahnya masing-masing tentu sudah tidak sabar, kerinduannya sudah tidak terbendung lagi untuk segera kembali belajar normal seperti biasa di sekolah. Begitupun guru-guru saya dan yang lainnya juga sudah rindu dengan mengajar dalam keadaan normal. Oleh karena itu kita yakin dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita awali belajar pekan keempat ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita yakini mudah-mudahan corona segera pergi dari muka bumi ini agar kita kembali ke pembelajaran seperti biasa. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk kalian kelas 12 SMK Daya Utama, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran PAI di pekan keempat ini. Saya doakan buat kalian yang menyimak materi ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan selalu ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan menyimak dan mengikuti materi ini, pulsa atau kuota internet kalian tersedot lumayan banyak. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan pulsa atau kuota internet yang terpakai untuk menyimak materi ini di Allah jadikan pahala sedekah, pahala infak yang Allah balas berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada materi pekan keempat ini kita akan bersama-sama membahas qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah. Tentu saya mengingatkan bagi kalian yang belum menyelesaikan tugasnya untuk segera menyelesaikan tugasnya dan mengirimkan ke alamat email yang sudah saya berikan. Kalau ada kendala boleh japri lewat WA ya, lewat WA. Mudah-mudahan kalian punya nomor saya. Kembali ke materi qada dan qadar, seperti biasa kita bersama-sama memulai materi kita dengan bersama-sama membaca ayat suci Al-Qur'an. Silahkan kalian dibuka surah Al-Ra'd ayat 8 halaman 22. Surah Al-Ra'd ayat 8, surah ke-13, atau buku PR halaman 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya, sekali lagi kalian yang berada di rumah untuk bersama-sama mengikuti membaca ayat Al-Quran ini. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Shadaqallahul adzim. Ya, tidak banyak materi yang ingin kita sampaikan atau kita bicarakan pada kesempatan hari ini, karena ini tema materinya yang sangat pas dengan keadaan saat ini. Ketika kita melihat kondisi saat ini, maka ada yang termasuk orang kaya, orang banyak duit, ada pula orang yang miskin, yang melarat, sengsara, sulit untuk mencari kehidupan, sulit untuk makan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kaya dan miskin sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada setiap manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, karena Allah lah yang menakdirkan adanya yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian ada juga yang ranking 1 kalian di kelas, ada juga yang ranking terakhir. Ada yang ketika ulangannya nilai dapat 100, ada pula yang 40, 30, 20. Kemudian ada yang pintar ngomong, pintar ceramah, ada pula yang sulit kalau disuruh ngomong maju ke depan. Ada pula yang pintar bermain sepak bola, ada juga yang pintar dalam bertani. Ada yang pandai balap motor, ada juga yang pandai bulu tangkis. Ada pula yang pandai retorika atau pandai berbicara. Kenapa itu bisa semua terjadi? Ya, jawabannya sama. Semua karena Allah yang mentakdirkan. Kamu yang ranking 1 karena ditakdirkan ranking 1. Kamu dapat nilai 100 ya karena Allah yang menakdirkan kamu ranking nilai 100. Kamu bisa main bola, Allah yang membuat kamu bisa main bola. Kamu bisa bulu tangkis, ya karena Allah yang membuat kamu bisa bulu tangkis. Jadi semua karena Allah yang mentakdirkan. Oke, terus nah ini juga nih. Bisa kita lihat ada Kiai Abdullah Gimnastiar atau Agim. Agim dia pandai berceramah atau seorang ustadz, maka Allah lah yang membuat Agim jadi kiai. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, ya seorang pemain muda, dia bermain sepak bola di Polandia. Kenapa dia biasa jadi pemain bola? Karena Allah lah yang menakdirkan dia punya keahlian di sepak bola, yaitu Allah yang membuat dia seperti itu. Ada Pak Jokowi nih, dia sebagai presiden. Kenapa beliau jadi presiden? Karena Allah lah yang menakdirkan Pak Jokowi jadi presiden. Ada siapa lagi? Ada Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis. Kenapa dia jadi atlet bulu tangkis? Karena Allah lah yang menakdirkan dia jadi atlet bulu tangkis. Ada siapa lagi?
ada Iwan Fals ya. Ada Iwan Fals. Kenapa dia jadi penyanyi hebat dengan segudang karya musiknya? Karena Allah lah yang menakdirkan dia jadi seorang musisi. Nah ini nih salah satu alumni Daya Utama juga Doni Dion. Kenapa dia bisa tampil di Indosiar? Kemudian dia juara 3 aksi Indosiar. Kenapa dia seperti itu? Ya karena Allah yang menakdirkan. Ya jadi belajar hari ini mah gampang. Jadi semua karena Allah yang menakdirkan. Mereka bisa seperti itu karena Allah lah yang menakdirkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini data jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia ini terhitung hari kemarin tanggal 10 Agustus 2020 bahwa terhitung ada 1687 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kenapa bisa seperti ini? Karena Allah lah yang menakdirkan. Kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak, kalau Allah nggak menentukan kejadian ini, maka tidak ada 1687 orang yang terkonfirmasi positif di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa itu bisa positif? Karena Allah yang menakdirkan. Ya, secara tauhid, secara hakikat ada 1687 orang yang Allah takdirkan terkonfirmasi positif COVID-19. Allah yang menakdirkan. Juga Allah menakdirkan, Allah memutuskan, Allah membuat suatu ketentuannya ada 1284 orang yang sembuh. Alhamdulillah. Kenapa jumlahnya segitu? Allah yang menakdirkannya segitu. Termasuk juga berapa orang yang Allah takdirkan meninggal dunia. Ada 42 dalam sehari kemarin. Adanya COVID-19 yang sekarang sudah berjalan menuju ke 6 bulan, semua karena sudah Allah takdirkan, semua Allah tentukan. Semuanya sudah Allah gariskan dalam kodo dan kodarnya Allah. Berapa yang positif, berapa yang sembuh, dan siapa yang meninggal dunia, siapa saja yang akan kena dampaknya, kapan berakhir, dan apa jenis obat penyembuhnya, semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Semua sudah Allah takdirkan. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini foto anak saya nih. Kapan dan di mana serta dari rahim siapa kita dilahirkan, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ini sudah Allah takdirkan, nggak bisa kita menolaknya. Kenapa kita laki-laki, kenapa kita perempuan, kenapa kita lahir dari orang miskin atau orang kaya, ini nggak bisa pilih-pilih ya, karena memang Allah yang menakdirkan. Kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia, dan dalam keadaan apa kita meninggal dunia, Allah juga yang menakdirkan. Kemudian Allah pula yang menakdirkan kita dengan siapa kita berjodoh, dan jodoh kita ini seperti apa itu Allah sudah takdirkan, termasuk rezekinya. Rezekinya juga Allah sudah tentukan. Maka boleh dikatakan semua adalah sudah menjadi kehendak Allah. Nah, ini foto siapa nih? Pada akhirnya kita harus mengakui ya. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi guru kalian di SMK Daya Utama ini.
Dan kalian yang berada di rumah, Allah sudah takdirkan sebagai murid saya. Jadi adanya pertemuan saya dan kamu sudah menjadi takdir Allah. Termasuk saat ini kalian harus belajar dari rumah dengan cara yang berbeda adalah juga takdirnya. Saya mengajar dengan video dengan cara yang seperti ini, saya edit sampai tengah malam juga adalah bagian dari takdirnya. Allah yang menakdirkan. Kalian belum boleh belajar di sekolah dan harus tetap di rumah adalah juga takdirnya. Terus kapan kalian bisa belajar sekolah? Ya tergantung Allah menakdirkannya kapan kalian bisa sekolah. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah segera menakdirkan kita untuk kembali belajar seperti biasa di sekolah. Nah, untuk kelas 12 nih. Begitupun nanti apakah ada wisuda atau jalan-jalan nanti kelas 12 ada atau enggak? Ya semua tergantung Allah yang mentakdirkan ya, karena kondisi seperti ini kita lihat apakah Allah menakdirkan kalian ada wisuda atau jalan-jalan atau enggak ya. Karena bagaimanapun itu sudah menjadi agenda rutinitas kelas 12. Cuman yang harus kita tahu dan wajib meyakininya adalah setelah kita belajar bahwa semua yang terjadi itu karena takdir Allah. Maka pada pertemuan ini saya mengajak, mari kita sama-sama tahu dan wajib untuk meyakininya bahwa Allah itu maha baik dan takdirnya tak pernah salah. Alhamdulillah sudah 17 menit ya kita merekam video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat kalian yang mendengarkan video ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kalian yang menyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Allah jadikan ilmunya yang bermanfaat. Dan pulsa kuota internet yang kalian pakai gunakan untuk menyimak ini Allah jadikan sebagai pahala sedekah yang ganjarannya berlipat ganda. Kita akhiri dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kalian tetap sehat, sabar dan menikmati keadaan yang Allah takdirkan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.